Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaul Latifah dengan NIM 243151054 MPI kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang filsuf dan dokter muslim terkemuka yang hidup selama zaman keemasan Islam. Lahir sekitar tahun 980 di Afsana atau yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Ayahnya Abdullah adalah seorang pejabat pemerintah. Ibnu Sina menerima pendidikan yang baik sejak usia dini. Ia mempelajari Al-Quran, sastra, dan ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, matematika, dan kedokteran. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafal Al-Quran. Selama karirnya, ia menulis banyak karya ilmiah dan filsafat. Salah satu di antaranya adalah The Canon of Medicine, yang menjadi standar teks kedokteran di universitas-universitas Eropa selama abad pertengahan. Ibnu Sina meninggal pada 22 Juni 1037 di Hamadan, Persia, atau yang sekarang disebut sebagai Iran, pada usia sekitar 57 tahun. Kemudian kita akan membahas tentang konsep pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Sina. Konsep pemikiran pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Sina memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan adalah pengembangan sosial potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, mencakup perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Yang kedua yaitu kurikulum pendidikan. Ibnu Sina membagi kurikulum pendidikan menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu usia dari 3 sampai 5 tahun seperti olahraga, budi pekerti, kesenian, dan pendidikan akhlak. Kemudian pada usia 6 sampai 14 tahun seperti membaca dan menghafal Al-Quran, juga penekanan pada psikomotorik. Pada usia 14 tahun ke atas, maka mata pelajaran disesuaikan dengan bakat dan minat anak, sehingga anak diarahkan untuk menguasai suatu bidang. Yang ketiga yaitu metode pendidikan. Metode pendidikan yang ditawarkan oleh Ibnu Sina yaitu 1. Metode talqin. Metode talqin yaitu metode yang digunakan untuk mengajarkan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode yang digunakan dalam pembelajaran yang bersifat praktik. Yang ketiga yaitu metode pembiasaan dan keteladanan. Metode yang digunakan untuk mengajarkan akhlak. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Sina menekankan pada pengembangan potensi individu secara holistik, integratif, dan mencakup aspek fisik, intelektual, dan juga budi pekerti. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.